Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menyajikan pembelajaran komunikasi politik. Dan untuk video yang pertama ini, saya akan menyajikan tentang pengantar pembelajaran komunikasi politik, khususnya tentang mengapa kita perlu belajar komunikasi politik. Nah, setidaknya ada 4 alasan atau argumentasi kenapa kita perlu belajar komunikasi politik khususnya di Indonesia. Pertama adalah semakin pesatnya demokrasi di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sejak reformasi 98, keran demokrasi di Indonesia dibuka lebar-lebar sehingga terjadi ledakan liberalisasi politik, partisipasi politik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu dalam konteks komunikasi politik, menguatnya demokratisasi ini memberikan peluang khususnya kepada para komunikator politik, baik mereka yang ada di pemerintahan, di legislatif, ya, para aktor politik, maupun mereka yang berada di bawah, di infrastruktur politik, katakanlah pengurus partai politik dan lain sebagainya, untuk mengekspresikan, untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada halayak. Tentu kita tahu kalau di negara yang tidak demokrasi akan sulit bagi para komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya di ruang-ruang publik. Apalagi kalau misalnya pesan-pesan politik itu katakanlah mengandung kritik dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu di negara demokrasi peluang untuk komunikator politik mengekspresikan, menyampaikan pesan-pesan politiknya secara terbuka, secara bebas sangat besar. Karena itu di negara Indonesia yang demokratisasinya semakin kuat, komunikasi politik terekspresikan dengan sangat baik, ya, terlepas dari kekurangan di sana sini, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah maju atau pesatnya kemajuan media massa, baik pada level studi maupun yang lain-lainnya, ya. Pada level studi media massa misalnya, betapa saat ini, ya, media massa itu banyak digunakan oleh studi-studi tentang komunikasi politik, ya. Ada banyak sekali kajian-kajian media massa terkait dengan politik, dan itu sangat berguna bagi para aktor politik, partai politik, dan semua pihak yang terkait. Misalnya studi media terkait politik adalah tentang pengaruh, ya, media, ya, tentang pengaruh kepemilikan media terhadap pemberitaan atau konten sebuah media. Nah, dalam studi media ada salah satu teori yang banyak digunakan, yaitu hierarchy of influence theory atau teori hierarki pengaruh. Bahwa dalam teori ini teks media itu tidak pernah kosong dari sesuatu yang mempengaruhinya, ya. Misalnya dari level teks, level organisasi, ekstra organisasi, bahkan sampai level ideologi, ya. Ini artinya bahwa teks-teks media di dalamnya ada muatan-muatan politik, muatan-muatan tertentu, ya. Itulah kenapa misalnya sebuah peristiwa itu diberitakan secara berbeda oleh media-media tertentu, bergantung bagaimana kepentingan si media. Maka di situ ada analisis framing misalnya. Framing, bagaimana membingkai sebuah berita. Tentu media dengan kepentingan politik tertentu, dia akan memberitakan secara berbeda dengan media lain yang juga punya kepentingan politik yang berbeda. Karena itu ini menjadi penting, ya, kajian media ini. Kemudian yang ketiga adalah pesatnya industri
atau perkembangan information and communication technology. Saat ini kita sudah berada di era yang disebut orang dengan 5.0, 5.0, di mana internet adalah primadona, dasar dari segala sesuatu. Sekarang kan internet, maka dunia digital itu menjadi sangat penting, termasuk untuk komunikasi politik. Ya, berbagai platform digital saat ini itu digunakan, saya yakin, oleh hampir seluruh aktor politik. Bahkan kalau tidak boleh dikatakan seluruh aktor politik saat ini pasti menggunakan platform digital, media digital. Ya, sebut saja misalnya Instagram, Twitter, Facebook, bahkan TikTok. Ya. Saat ini siapapun ya menggunakan akun itu, termasuk para aktor politik. Ya, mereka bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya melalui media sosial mereka yang miliki, Twitter, Instagram, dan bagaimana mereka kemudian menyampaikan bukan hanya terkait dengan dirinya, tetapi juga dengan misalnya kebijakan partai dan lain sebagainya, sehingga media sosial dengan beragam platformnya itu menjadi sangat penting saat ini dalam konteks komunikasi politik. Ya, karena itu kita perlu belajar komunikasi politik. Para aktor tentu harus paham tentang komunikasi politik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah semakin menjamurnya juga industri layanan berbasis jasa komunikasi. Ya, saat ini dengan tadi saya kaitkan dengan argumen di awal menguatnya demokrasi. Saat ini kan terjadi kontestasi yang sifatnya terbuka. Ya, para calon misalnya dalam sebuah pemilu baik legislatif maupun presiden atau pilkada, mereka bersaing, berkompetisi secara terbuka. Nah, mereka biasanya memerlukan orang atau lembaga yang bisa memberikan masukan terhadap mereka. Maka muncullah lembaga-lembaga konsultan politik, survei, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang berada di sini itu adalah orang-orang yang diharapkan punya kemampuan komunikasi politik khususnya ya. Maka orang-orang yang belajar komunikasi politik, mereka punya peluang untuk masuk ke dalam layanan-layanan komunikasi seperti ini atau berbasis kemampuan komunikasi seperti ini ya, survei, marketing politik, broadcasting, periklanan, dan lain sebagainya. Ya, meskipun pada faktanya ada saja orang yang tidak formal belajar komunikasi tetapi kemudian bekerja di lembaga-lembaga tersebut. Ya, itu bisa saja terjadi, tetapi secara normatifnya orang yang belajar komunikasi, khususnya komunikasi politik, maka secara keilmuan dia akan menguasai bidang itu, sehingga ketika masuk ke dalam lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga konsultan politik, PR politik, dan lain sebagainya, dia akan punya kemampuan yang cukup. Nah, saat ini kan banyak sekali lembaga-lembaga survei konsultan politik di Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia yang sangat terkenal ada SMRC, ya, Saiful Mujani Research and Consulting, ada Indikator Politik Indonesia, ada macam-macam, saya kira menjamur sekali ya lembaga-lembaga seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa komunikasi, khususnya komunikasi politik, itu sangat diperlukan, sangat penting dipelajari. Nah, itulah kenapa kita semua perlu belajar komunikasi politik. Demikian teman-teman untuk video yang pertama. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya, dan tetap semangat.